Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat semua ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatannya walaupun berada di rumah. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Sorak-sorak bergembira. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Silahkan disimak penjelasan ibu berikut ini. Pelajaran kita hari ini adalah tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, dan pembelajaran ke-1. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu harapkan setelah anak-anak Ibu mempelajari ini semua, nanti bisa menganalisis pokok pikiran dalam bacaan dan mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan, serta mampu menganalisis perbedaan komponen biotik dan abiotik, dan yang terakhir, mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Untuk menentukan ide pokok teks, kamu perlu membaca teks dengan seksama. Nah, menemukan ide pokok dan informasi yang didengar. Untuk menemukan ide pokok dan informasi yang penting, kamu dapat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, dengarkan teks non-fiksi yang dibacakan dengan saksama. Catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya. Serta, gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Membuat ringkasan teks non-fiksi.
menyajikan teks non-fiksi secara lebih singkat dengan mengambil intisari atau ide pokok dari teks. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi. A. Membaca teks non-fiksi dengan seksama. B. Menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. C. Menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri. D. Memperhatikan pemilihan diksi dan ejaan sesuai dengan EYD. Pengertian ekosistem dan jenis makanan hewan. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut ekosistem. Ekosistem terdiri dari dua komponen, komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah benda hidup, dan komponen abiotik merupakan benda tak hidup. Sekarang kita masuk kepada komponen biotik. Komponen biotik itu terdiri dari hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari udara, tanah, cahaya matahari, dan air. Nah, selanjutnya hubungan antar komponen ekosistem. Terlihat pada ekosistem kolam ini ada komponen biotik dan komponen abiotik, di mana komponen abiotik sangat dibutuhkan oleh komponen biotik untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya, rusa. Rusa sangat membutuhkan udara untuk bernafas dan air untuk minum, serta ada juga rumput yang hijau untuk makannya. Dan ini contoh ekosistem. Ada ekosistem sawah, ada ekosistem laut, ekosistem kolam, dan ekosistem padang rumput. Sekarang selanjutnya, jenis makanan hewan. Secara umum, jenis makanan hewan terbagi menjadi 3. 1. Hewan pemakan tumbuhan disebut herbivore. 2. Hewan pemakan daging disebut karnivor. 3. Hewan pemakan tumbuhan dan daging disebut omnivor. Nah, ini merupakan contoh hewan herbivora. Silahkan anak-anak ibu perhatikan apa-apa saja nama hewan yang termasuk hewan herbivora. Selanjutnya, ini contoh hewan karnivora. Dan ini contoh hewan omnivora. Nah, bisa diperhatikan mana yang hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Selanjutnya, anak-anak ibu akan mengerjakan latihan sesuai dengan LKPD yang sudah ibu berikan di grup WhatsApp kelas kita. Selamat bekerja, semoga harimu menyenangkan. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Untuk anak-anak ibu, tetap jaga kesehatan dengan mengikuti 3M protokol kesehatan COVID-19. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.